Selamat pagi Prof, perkenalkan nama saya Adam Sekam dengan NIM 2103012140134. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas PIK 1 dengan judul Bahan Kimia dari Metana pada bab 16.1. Metana bukan sekedar bahan bakar. Dari satu molekul sederhana, industri kimia dunia berhasil menciptakan ratusan produk, mulai dari pupuk pangan hingga plastik dan dari obat-obatan hingga karet sintesis. Metana atau CH4 adalah komponen utama gas alam molekul paling sederhana dalam keluarga hidrokarbon. Meski strukturnya hanya satu atom karbon diikat 4 hidrogen, metana adalah titik awal dari rantai panjang di industri kimia modern. Bahan kimia dari metana yang pertama itu adalah hidrogen. Hidrogen adalah produk pertama dan paling mendasar yang dihasilkan dari metana. Proses pembuatannya dikenal sebagai steam methane reforming atau SMR, di mana metana direaksikan dengan uap air pada suhu sangat tinggi. Hasilnya adalah hidrogen murni hingga 99,99%. Struktur dan bentuknya, hidrogen adalah molekul diatomik dua atom H terikat bersama. Ia adalah unsur paling ringan di alam semesta, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terlihat oleh mata. Untuk ciri dan sifat, gas yang sangat ringan dan mudah terbakar pada titik didih -253 derajat Celcius. Hidrogen berubah menjadi cair. Hidrogen reaktif terhadap oksigen dan menghasilkan energi besar saat terbakar, hanya meninggalkan uap air sebagai produk samping. Fungsi dalam industri digunakan masif di kilang minyak untuk proses hydrocracking dan hydrotreatment. Bahan baku utama pembuatan amonia pupuk. Di era modern, hidrogen mulai dikembangkan sebagai bahan bakar kendaraan ramah lingkungan. Yang kedua adalah metanol atau CH3OH. Metanol adalah alkohol paling sederhana. Ia dibuat dari metana melalui 3 tahap reaksi berturut-turut. Metanol bukan produk akhir, namun jembatan. Dari metanol, industri dapat melompat ke bensin, olefin, formaldehid, dan hingga plastik. Struktur dan bentuk dari metanol adalah satu atom karbon terikat 3 hidrogen dan satu gugus min OH. Struktur paling ringkas dari keluarga alkohol karena gugus min OH-nya. Metanol bisa larut sempurna dalam air dan memiliki titik didih 64,7 derajat Celcius. Untuk ciri dan sifatnya, cairan jernih, tak berwarna dengan bau sedikit manis, sangat beracun, hanya beberapa mililiter hanya dapat menyebabkan kebutuhan permanen atau kematian jika terminum. Mudah terbakar dengan nyala api biru yang hampir tak terlihat. Fungsi dan industri yang menggunakan metanol. Sebagai bahan baku proses MTG atau methanol to gasoline, untuk menghasilkan bensin sintesis, proses MTO mengubahnya menjadi etilena dan propilena untuk plastik. Juga digunakan sebagai pelarut industri dan bahan bakar sel bahan bakar. Yang ketiga adalah asetilen atau C2H2, PVC, dan neoprena. Asetilen terbentuk ketika metana dibakar sebagian pada suhu ekstrim. Walaupun asetilen jarang digunakan sebagai produk akhir, asetilen itu merupakan uh, salah satu bahan untuk membentuk PVC plastik ketiga terbanyak di dunia dan neoprena, karet sintesis andalan industri. Untuk strukturan bentuk, dua atom karbon dihidupkan oleh rangkap 3, salah satu ikatan terkuat dan paling reaktif dalam kimia organik, geometri. Geometri molekulnya itu linear sempurna. Kemudian untuk ciri dan sifatnya, asetilen adalah gas mudah meledak, harus disimpan dalam aseton atau diatomit. PVC adalah padatan keras, tahan korosi dan tahan bahan kimia. Dengan plasticizer, PVC bisa dibuat fleksibel seperti karet, neoprena, tahan UV, ozon, dan minyak. Untuk fungsi dan industrinya, asetilen penggelasan logam atau oksiasetilen, bahan bakunya benzen dan asam akrilat. Untuk PVC, pipa air, kabel listrik, kemasan medis, dan lain-lain. Kemudian formaldehid atau CH2O. Formaldehid adalah aldehid paling sederhana, dihasilkan dengan mengoksidasi metanol yang berasal dari metana. Meski sering dikaitkan dengan bahan pengawet, peran sesungguhnya jauh lebih besar. Ia adalah perekat struktural di balik bangunan-bangunan modern, furniture, dan komponen otomotif. Untuk strukturan bentuk, satu atom karbon berikatan ganda dengan oksigen C, rangkap 2O, dan 2 hidrogen. Gugus karbonil yang reaktif ini membuat formaldehid bereaksi dengan senyawa lain untuk membentuk polimer 3 dimensi yang keras dan kuat. Ciri dan sifatnya, gasnya tidak berwarna dan berbau tajam dan menyengat pada suhu kamar. Biasanya digunakan sebagai larutan 37% formalin.
bersifat karsinogenik pada paparan jangka panjang, mudah teroksidasi dan menjadi asam format di udara. Fungsi dan industri bahan utamanya resin atau urea, formaldehyde, dan melamin kayu lapis, karpet, meja dapur. Resin fenol formaldehyde sebagai perekat termoset tahan panas untuk komponen transmisi juga, serta blok mesin dan panel interior otomotif. Yang terakhir, hidrogen cyanida atau HCN. Dari semua produk turunan metana, hidrogen cyanida adalah yang paling kontroversial. Di satu sisi, ia bahan kimia paling berbahaya yang terkenal dengan sejarah kelam. Di sisi lain, ia adalah prekursor berharga dalam rantai produksi polimer canggih, obat-obatan, dan penambangan logam mulia. Struktur dan bentuk: 3 atom hidrogen, karbon, dan nitrogen tersusun secara linear dengan ikatan 3 rangkap. Ion cyanida atau cyanmin memiliki kemampuan luar biasa untuk berikatan kuat dengan logam transisi yang membuatnya berguna sekaligus berbahaya. Untuk ciri dan sifatnya, gas atau cairan tidak berwarna dengan bau khas seperti almond pahit, sangat beracun, menghambat enzim sitokrom oksidase, dan menghentikan respirasi sel. Titik didih hanya 25,6 derajat Celcius, mudah menguap di suhu kamar. Fungsi dan industri: natrium cyanida dari HCN digunakan untuk melarutkan emas dan perak dalam pertambangan. Dipakai dalam electroplating logam sebagai prekursor. HCN menjadi bahan baku akrilonitril, polimer, dan berbagai senyawa farmasi. Sekian untuk presentasi tugas pertama saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, Prof.